Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Propos, selamat jumpa kembali dengan kami. Semoga tayangan tentang sejarah dari Propos dapat menjadi referensi untuk Sobat semua. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya dari Sobat semua, agar kami dapat terus semangat membuat video tayangan-tayangan bersejarah. Kronologi alam semesta adalah sejarah dan masa depan alam semesta menurut model kosmologi saat ini. Alam semesta terbentuk sekitar 13,77 miliar tahun yang lalu menurut model dentuman besar yang didasarkan pada pengamatan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis, struktur skala besar, dan pergeseran merah supernova jauh, dengan terbentuknya partikel atom, gravitasi, bintang, galaksi, ruang, waktu, materi, dan energi, dengan dipercepat yang mewakili sebagian kecil energi yang bahkan lebih besar daripada materi gravitasi. Terdapat setidaknya 5 era di alam semesta, yaitu era primordial, era stelliferus, era degenerasi, era lubang hitam, dan era kegelapan. Secara bertahap, alam semesta dimulai dengan dentuman besar pada era primordial sekitar 106 tahun, era stelliferus 1014 tahun, era degenerasi 1045 tahun, era lubang hitam 10.100 tahun, hingga era kegelapan 10.100 tahun seterusnya. Setelah era kegelapan, kehidupan sepertinya menjadi mustahil. Menghasilkan cahaya intens, alam semesta terus berkembang selama beberapa miliar tahun berikutnya. Titik dengan kepadatan lebih tinggi di alam semesta purba menarik materi secara gravitasi ke dirinya sendiri. Ini perlahan-lahan tumbuh menjadi gugus galaksi dan untaian panjang gas dan debu, menghasilkan jaringan kosmik yang dapat dilihat hari ini. Tata surya kemudian terbentuk sekitar 4,56 miliar tahun yang lalu dari awan padat gas dan debu antar bintang. Hampir semua benda di tata surya terbentuk dari cakram akresi, dengan kecepatan orbit yang sama dengan kecepatan kosmik pertama. Secara bertahap, matahari mulai terbentuk, disusul oleh planet, meteoroid, komet, dan asteroid. Era degenerasi, saat ini, alam semesta berada di era stelliferus, dipenuhi oleh bintang berenergi tinggi dan dipenuhi galaksi. Bintang seperti matahari membakar hidrogen di intinya, sehingga saat kehabisan bahan bakar, mereka membengkak menjadi raksasa merah, menjadi ratusan kali lebih besar dan menelan planet di dekatnya. Dalam hal ini, matahari akan menelan planet Merkurius, Venus, dan bumi. Akhirnya, bintang mirip matahari kehilangan lapisan terluarnya, hanya menyisakan inti yang terbakar, yaitu katai putih. Karena alam semesta terus meluas, termodinamika alam semesta akan mendingin sekitar 1000 triliun tahun dari sekarang. Alam semesta akan memasuki era degenerasi. Struktur berskala besar di alam semesta berhenti tumbuh. Struktur terikat individu seperti galaksi dan gugus galaksi, pada akhirnya akan bergabung membentuk satu galaksi elips raksasa. Bintang akan terbakar menjadi sekam degenerasi yang tidak dapat lagi mendukung reaksi pembakaran hidrogen, dan akan ada sebagai katai putih, katai merah, katai coklat, atau bintang neutron. Beberapa bintang masif akan runtuh menjadi lubang hitam, yang akan memakan peninggalan bintang lainnya. Interaksi gravitasi akan mengeluarkan sebagian besar bintang ke ruang antar galaksi. Era lubang hitam. Berikutnya alam semesta akan maju ke era lubang hitam, sekitar 10.100 tahun dari sekarang. Pada saat itu, lubang hitam akan memakan entitas yang tersisa di alam semesta dan secara bertahap akan membocorkan radiasi itu sendiri, dikenal sebagai radiasi Hawking, yang pada dasarnya menguap triliunan tahun, era kegelapan. Akhirnya, alam semesta akan memasuki era kegelapan, di mana tidak akan ada materi yang akan ada, hanya subpartikel dasar seperti elektron, positron, neutrino, dan partikel eksotis lainnya. Di kegelapan total, bintang dingin yang dikenal sebagai katai hitam akan mulai meledak dalam rangkaian supernova yang spektakuler. Ini merupakan peristiwa terakhir sebelum semuanya menjadi gelap selamanya. Ledakan seperti ini akan terjadi dalam 101.100 tahun dari sekarang, dan berlanjut hingga 1.032.000 tahun. Karena alam semesta meluas,
maka setiap supernova ini tidak dapat diamati satu sama lain. Sejak dentuman besar, alam semesta telah melewati beberapa era yang dibedakan oleh perilaku alam dan partikel fundamental alam semesta tahap evolusi dan tahap selanjutnya. Bebas di ruang angkasa saat ini, pada atom mendekati kecepatan cahaya, beberapa neutron dan neutrino bergabung kembali menjadi pasangan proton-elektron baru. Satu-satunya aturan yang mengatur penggabungan dan penggabungan kembali yang tampaknya acak ini adalah bahwa keseluruhan muatan atau energi, termasuk energi massa, dikonversi. Era lepton. Berlanjut ke era lepton, berlangsung selama alam semesta berusia 1 sampai 100 detik. Selama zaman ini, lepton atau elektron, neutrino, dan partikel cahaya lainnya masih diproduksi berpasangan karena mereka adalah partikel cahaya. Setelah mayoritas tapi tidak semua, hadron dan antihadron memusnahkan satu sama lain di akhir zaman hadron, lepton dan antilepton mendominasi seluruh massa alam semesta. Ketika elektron dan positron bertabrakan dan memusnahkan satu sama lain, energi dalam bentuk foton dibebaskan, dan foton yang bertabrakan pada gilirannya menciptakan lebih banyak pasangan elektron-positron. Era nuklir. Era nuklir berlangsung pada beberapa detik pertama. Proton dan neutron bergabung menjadi inti. Pada saat alam semesta berusia 15 menit, banyak helium telah terbentuk. Era nukleosintesis. Era nukleosintesis fusi berlanjut di era nukleosintesis 0,001 detik hingga 20 menit ketika proton dan neutron bergabung menjadi inti atom pertama, hidrogen. Beberapa di antaranya bergabung lebih jauh menjadi helium dan litium. Pendinginan terus berlanjut dan suhu segera turun terlalu rendah untuk fusi untuk melanjutkan ke era nuklir 3 menit hingga 380.000 tahun. Nukleonistesis dentuman besar telah meninggalkan alam semesta dengan sekitar 75% inti hidrogen, 25% inti helium, dan jumlah jejak inti litium dan deuterium. Plasma inti bermuatan positif dan elektron bebas bermuatan negatif memenuhi alam semesta, menjebak foton di tengah-tengahnya. Galaksi-galaksi pertama di alam semesta dianggap rapuh, dan tidak terlalu bagus dalam hal melahirkan bintang. Galaksi tertua yang diketahui, GZ11, berasal dari alam semesta berusia 400 juta tahun. Kemudian, hingga saat ini struktur berskala besar di alam semesta yang terbentuk, seperti void dan gugus galaksi, gelembung, lembaran, dan filamen galaksi. Masa pertengahan hingga saat ini, 3 hingga 6 miliar tahun setelah dentuman besar, bintang-bintang dibuat dengan kecepatan kira-kira 10 kali lipat daripada saat ini. Sekitar 4,6 miliar tahun lalu, matahari dan planet-planet terbentuk dari kontraksi sebagian awan gas debu di bawah tarikan gravitasi sendiri dan bahwa rotasi jaring kecil dari awan tersebut menciptakan piringan di sekitar kondensasi pusat. Kondensasi pusat akhirnya membentuk matahari, sementara kondensasi kecil di piringan membentuk planet dan satelitnya. 10 miliar tahun setelah dentuman besar, energi gelap mulai berakselerasi. Karena alam semesta akan digelembungkan beberapa kali lipat, pada dasarnya alam semesta akan memiliki geometri ruang datar. Diperkirakan bahwa kandungan materi mengatur perluasan alam semesta saat ini. Alam semesta datar menyiratkan kerapatan energi ekuivalen sekitar 8 kali 10⁻27 kg m-3, kerapatan kritis. Untuk kerapatan di bawah nilai ini, alam semesta akan terbuka dan mengembang selamanya, sedangkan pada kepadatan yang lebih tinggi akan tertutup dan akhirnya runtuh kembali. Alam semesta hari ini, dalam penemuan Edwin Hubble pada 1920-an, menunjukkan bahwa alam semesta meluas dan terjadi hingga saat ini. Sejak tahun 1998, dua kelompok melaporkan bukti berdasarkan ledakan supernova tipe Ia bahwa perluasan alam semesta tidak melambat, tetapi sebenarnya semakin cepat. Kosmologi. Bintang tidak tersebar secara acak di ruang,
Mereka berkumpul menjadi kelompok besar yang dikenal sebagai galaksi. Hari ini, terdapat sekitar 1022 hingga 1024 bintang dan 1011 hingga 1012 galaksi di alam semesta. Hampir semua galaksi besar diperkirakan juga mengandung lubang hitam supermasif di pusatnya. Beberapa dari sistem jauh itu mirip dengan galaksi Bima Sakti, sementara yang lain berbeda. Galaksi tidak tersebar secara seragam di ruang angkasa. Dalam skala besar, alam semesta menampilkan struktur yang koheren, dengan galaksi-galaksi yang terkumpul dalam kelompok dan gugus, dan diperkuat dengan proporsi yang sangat besar oleh gaya gravitasi. Alam semesta yang terlihat planet, bintang, galaksi, terbuat dari proton, neutron, dan elektron digabung menjadi atom. Penemuan abad ke-20 menemukan bahwa materi biasa atau baryon, kurang dari 5% massa alam semesta. Sisa alam semesta tampaknya terbuat dari zat misterius yang tak tampak yang disebut materi gelap 27% dan gaya yang menolak gravitasi dikenal sebagai energi gelap 68%. Sejak tahun 1990-an telah diketahui alam semesta mengembang dengan kecepatan semakin tinggi, sebuah fenomena yang secara historis dikaitkan dengan apa yang disebut energi gelap. Energi gelap telah disimpulkan dari sejumlah pengamatan astronomi yang independen, yang meliputi pengukuran jarak supernova tipe Ia, perkiraan usia alam semesta, pengukuran latar belakang gelombang mikrokosmik CMB anisotropi, dan perkiraan pengelompokan. Energi gelap hipotetis tidak terlihat, dan dapat dianggap sebagai sifat intrinsik ruang waktu daripada materi biasa energi stres yang merupakan sumber kelengkungan ruang waktu. Kepadatan energi gelap adalah konstan, juga berbeda dengan materi energi biasa. Sementara itu, materi gelap tidak terlihat. Ia bukanlah materi biasa atau antimateri, tetapi dapat menimbulkan gravitasi dan secara alternatif dijelaskan untuk mekanisme pelensaan gravitasi misterius. Saat ini, tidak ada mekanisme atau proses fisik yang mendasari fenomena yang dikaitkan dengan materi gelap atau energi gelap. Masa depan dan nasib akhir alam semesta. Alam semesta telah terbentuk sekitar 13,77 miliar tahun yang lalu dari keadaan homogen dengan kepadatan dan suhu yang tinggi, dan berevolusi. Alam semesta mengembang, tumbuh lebih besar, dan lebih dingin. Alam semesta berevolusi secara permanen, ia tidak statis atau abadi, termasuk bintang dan galaksi. Berbagai skenario telah diajukan untuk menjelaskan masa depan hingga nasib akhir alam semesta seperti rengkuhan besar, kematian panas dan pembekuan besar, dan pengkoyakan besar. Untuk memahami nasib akhir alam semesta, terletak pada pemahaman mengenai sifat-sifat energi gelap yang dapat menentukan pengaruhnya terhadap alam semesta yang mengembang. Jika alam semesta memiliki kepadatan materi gelap yang tinggi, perluasan Hubble yang dimulai dengan dentuman besar terus melambat karena tarikan gravitasi materi gelap yang memenuhi alam semesta, berakhir dengan kritis. Setelah mencapai titik balik ini, gravitasi dari semua materi dan energi yang ada akan mulai menarik, dan semuanya runtuh bersama-sama. Di alam semesta dengan kepadatan kritis materi gelap yang lebih rendah, perluasan meluncur. Di alam semesta dengan materi gelap dengan energi gelap, perlambatan awak dibalik dengan waktu-waktu akhir dengan meningkatnya dominasi energi gelap. Jika energi gelap hipotetis terus mendominasi keseimbangan alam semesta, maka perluasan ruang angkasa saat ini akan terus meningkat secara eksponensial. Struktur yang belum terikat gravitasi pada akhirnya akan terpisah. Bumi dan Bima Sakti akan tetap tidak terganggu sementara bagian alam semesta lainnya menjauh. Alam semesta terus mengembang dan mendingin selamanya. Jika alam semesta memiliki penyimpangan dari keseimbangan sempurna antara kepadatan materi dan energi awal alam semesta dan laju perluasan awal harus kurang dari 1/1025. Mungkin alam semesta berada tepat di perbatasan yang memisahkan perluasan abadi dan keruntuhan, di mana hanya satu proton lagi yang akan mengubah nasib. Alam semesta kritis akan mengalami penurunan laju perluasan,
secara asintotik hingga nol, tetapi laju perluasan tidak akan pernah berbalik sendiri. Informasi pada video kali ini hanya mengambil sedikit dari sumber-sumber yang telah dilakukan penelitian oleh para ahli astronomi di dunia. Namun kemungkinan kebenaran atas semua ini kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa Sang Pemegang Kendali seluruh alam.